Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, disingkat Sulsel, adalah sebuah provinsi di semenanjung selatan Sulawesi. Kepulauan Selayar di selatan Sulawesi juga merupakan bagian dari provinsi tersebut. Ibu kota provinsi ini berada di kota Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone, dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan. Makanan khas dari Sulawesi Selatan. Makanan tradisional khas Sulawesi, soto Makassar. Siapa yang tak pernah dengar nama masakan ini? Soto Makassar, atau disebut juga soto Makassara, merupakan makanan khas dari Makassar. Makanan lezat ini terbuat dari isi perut atau jeroan sapi yang direbus dalam jangka waktu yang lama. Rebusan lalu dicampur dengan daging sapi tersebut, lalu diiris-iris, kemudian dibumbui dengan racikan khusus. Pisang epe. Pisang epe, teman yang baik untuk mengolah. Pisang epe menjadi salah satu makanan tradisional Sulawesi Selatan. Pisang epe adalah makanan yang berbahan dasar pisang. Sudah banyak sekali di Indonesia ini pisang diolah menjadi berbagai jenis makanan. Salah satunya adalah pisang epe. Pisang ini adalah pisang mentah yang kemudian dibakar lalu dibuat epe. Setelahnya dicampurkan dengan air gula aren. Pisang epe sangat pas disantap saat masih hangat. Makanan ini banyak ditemukan di sekitar pantai Losari, Makassar. Senjata khas Sulawesi, badik luwu. Sesuai namanya, badik luwu berasal dari budaya masyarakat Kabupaten Luwu di masa silam. Bentuknya membungkuk seperti bungkuk kerbau, buku tedong. Bilahnya lurus dan meruncing di bagian ujung. Badik raja. Badik raja ini berukuran agak besar dengan panjang antara 20 sampai dengan 25 cm. Bentuknya seperti badik lampau batang dengan bilah yang membungkuk dan perut bilah yang membesar. Badik ini dibuat dari logam, kualitas tinggi, dan kerap dilengkapi dengan pamor indah di bagian hulunya, seperti pamor timpalaja atau pamor malasoan cale. Sesuai namanya, senjata tradisional Sulawesi Selatan ini dahulunya kerap digunakan oleh para raja-raja Bone. Rumah adat Sulawesi. Rumah adat Sulawesi Selatan, rumah tongkonan adalah rumah adat bagi masyarakat suku Toraja dan telah ditetapkan sebagai rumah adat Sulawesi Selatan. Rumah adat ini sangat terkenal bahkan sampai ke penjuru dunia karena keunikan arsitektur serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Struktur dan arsitektur. Rumah adat secara umum. Rumah tongkonan memiliki struktur panggung dengan tiang-tiang penyangga bulat yang berjajar menyokong tegaknya bangunan. Tiang-tiang yang menopang lantai, dinding, dan rangka atap tersebut tidak ditanam di dalam tanah, melainkan langsung ditumpangkan pada batu berukuran besar yang dipahat hingga berbentuk persegi. Dinding dan lantai rumah adat tongkonan dibuat dari papan-papan yang disusun sedemikian rupa. Papan-papan tersebut direkatkan tanpa paku, melainkan hanya diikat atau ditumpangkan menggunakan sistem kunci. Kendati tanpa paku, papan pada dinding dan lantai tetap kokoh, kuat hingga puluhan tahun. Bagian atap menjadi bagian yang paling unik dari rumah adat Sulawesi Selatan ini. Atap rumah tongkonan berbentuk seperti perahu terbalik lengkap dengan buritannya. Ada juga yang menganggap bentuk atap ini seperti tanduk kerbau. Atap rumah tongkonan sendiri dibuat dari bahan ijuk atau daun limbia. Meskipun kini penggunaan seng bahan atap lebih sering ditemukan. Fungsi rumah adat. Selain dianggap sebagai identitas budaya,
Rumah tongkonan pada masa silam juga menjadi rumah tinggal bagi masyarakat suku Toraja. Rumah tongkonan dianggap sebagai perlambangan ibu, sementara lumbung padi yang ada di depan rumah atau biasa disebut alang sura adalah perlambangan ayah. Adapun untuk menunjang fungsinya sebagai rumah tinggal, rumah adat Sulawesi Selatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian atas atau Prating Banua, bagian tengah atau Kale Banua, dan bawah atau Suluk Banua. Nilai filosofis dari rumah adat Sulawesi memiliki ukiran di bagian dinding dengan 4 warna dasar, yaitu merah, putih, kuning, dan hitam. Masing-masing warna memiliki filosofis. Merah itu melambangkan kehidupan, putih melambangkan kesucian, kuning melambangkan anugerah, dan hitam melambangkan kematian. Di bagian depan rumah terdapat susunan tanduk kerbau yang digunakan sebagai hiasan sekaligus ciri tingkat strata sosial si pemilik rumah. Sementara banyak tanduk kerbau yang dipasang. Semakin banyak tanduk kerbau yang dipasang, maka semakin tinggi kedudukan pemilik rumah tersebut. Tanduk kerbau sendiri dalam budaya Toraja adalah lambang kekayaan dan kemewahan. Di bagian yang terpisah dari rumah tongkonan terdapat sebuah bangunan yang berfungsi sebagai lumbung padi atau disebut alang sura. Lumbung padi juga berupa bangunan panggung. Tiang-tiang penyangga dibuat dari batang pohon palem yang licin sehingga tikus tidak bisa masuk ke dalam bangunan. Lumbung padi dilengkapi pula dengan ukiran bergambar ayam dan matahari yang melambangkan kemakmuran dan keadilan. Baju adat Sulawesi. Baju adat Sulawesi. Baju bodo dianggap sebagai pakaian adat Sulawesi Selatan paling pertama dikenal oleh masyarakatnya. Dalam kitab Patuntung, kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar, baju ini bahkan disebut dengan jelas mulai dari bentuk, jenis hingga cara pemakaiannya. Ilmu tekstil yang telah dikenal sejak zaman batu muda oleh nenek moyang suku Makassar membuat baju bodo ini begitu nyaman dikenakan. Baju ini sengaja dibuat dari bahan kain muslin. Kain ini adalah kain hasil pintalan kapas yang dijalin bersama benang katun. Rongga dan kerapatan benang yang cukup renggang menjadikan kain ini sejuk dikenakan hingga cocok dipakai di iklim tropis Sulawesi Selatan. Berbeda dengan baju bodo yang dibuat dari kain muslin, pakaian adat Sulawesi Selatan khusus untuk laki-laki ini justru dibuat dari bahan yang lebih tebal, seperti dari kain lipa, sabe, atau lipa garusu. Sementara untuk warnanya biasanya tidak ada ketentuan alias bisa disesuaikan dengan selera para penggunanya. Tari tradisional Sulawesi Selatan yaitu tari kipas Pakarena. Tari Pakarena atau dikenal pula dengan tari kipas. Pakarena adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini dibawakan oleh para penari wanita dengan berbusana adat dan menari dengan gerakannya yang khas serta memainkan kipas sebagai atribut menarinya. Tari kipas Pakarena ini sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat adat maupun hiburan. Bahkan tari kipas Pakarena ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Goa. Tari Patenung. Tari Patenung merupakan tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Tari Patenung menggambarkan wanita-wanita asal Sulawesi Selatan yang sedang menenun. Tarian Patenung ini menggambarkan pula kesabaran dan ketekunan serta bagaimana gigihnya para perempuan Toraja Sulawesi Selatan yang menenun benang menjadi kain. Adapun penari Patenung menggunakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan yaitu berupa baju bodo panjang, lipak sabe atau sarung, corak lakba, serta hiasan bangkara, rantai makbule, pontoyang digunakan dalam tari Patenung. Adapun properti yang digunakan berupa sarung lempak, alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan.
pertama ada tolindo. Alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang pertama adalah sebuah alat musik petik yang memiliki bentuk unik. Alat musik ini dibuat dari kayu berbentuk busur yang bertumpu pada tempurung kelapa utuh. Pada bagian busur, terdapat senar panjang yang akan menghasilkan suara bila dipetik. Masyarakat Bugis menamai alat musik ini dengan sebutan tolindo. Sementara masyarakat Makassar menamai alat musik ini dengan sebutan popundi. Keso-keso. Alat musik keso-keso sebetulnya dari bentuk dan cara memainkannya memiliki kesamaan dengan alat musik rebab. Akan tetapi, jika rebab memiliki 3-4 dawai, keso hanya memiliki 2 dawai saja. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek. Legam hias batik Sulawesi. Sulawesi juga memiliki motif batik yang beraneka ragam. Sebagai contoh, batik Sulawesi Selatan memiliki motif-motif seperti Toraja, Bugis, dan Makassar. Batik Sulawesi Selatan umumnya menggunakan teknik pembuatan yang sama dengan batik Jawa, namun tetap memiliki kekhasan sendiri. Sedangkan di Sulawesi Tengah, rata-rata mendatangkan bahan baku tekstil batik dari Jawa, namun pembuatan motifnya dilakukan oleh masyarakat pengrajin batik di Sulawesi Tengah, tepatnya di kota Palu, dan motifnya sesuai dengan ciri khas motif lokal Palu. Motif yang digunakan batik-batik Sulawesi Tengah kebanyakan menggambarkan motif burung maleo, motif bunga merayap, motif respang, motif ventilasi, dan motif ukuran rumah adat kaili, ataupun motif bunga dan motif cengkeh. Pangkapua Baka. Pangkapuk Baka artinya dan baka artinya bakul atau keranjang. Motif ukiran ini menyerupai ikatan pada penutup bakul, yang bagi orang Toraja dianggap sakral. Ukiran ini dimaknai sebagai harapan agar keturunan senantiasa bersatu dan senantiasa hidup damai dan sejahtera. Pak Bulu Londong. Pak Bulu Londong, kata londong berarti ayam jantan, sehingga ukiran ini menyerupai rumbai bulu ayam jantan. Ukiran ini dimaknai sebagai lambang keperkasaan dan kearifan laki-laki atau pemimpin. Lagu khas daerah Sulawesi. Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung Pandang. Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah. Di antaranya adalah seperti ini. Itu 1 Angin Maniri, 2 Anju Ahu, Apuse, Raja, Anak Kukang, Gandang, dan Pakarena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.